Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi tema oleh takmir hikmah puasa dalam membentuk keluarga sakinah. Jamaah rahimakumullah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Setuju ya? Saya ulang, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jamaah rahimakumullah, salah satu cara Allah untuk membangun keluarga sakinah itu diantaranya lewat yang namanya instrumen, yaitu puasa Ramadan. Hadirin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 perihal tentang ayat-ayat puasa Ramadan itu dimulai dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan pada ayat 187 berbunyi ukhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang artinya apa? Dihalalkan bagi kalian kaum suami, kan gitu ya, pada malam hari untuk berkumpul dengan istrinya. Bayangkan, ayat tentang puasa itu juga merangkai tentang ayat masalah hubungan keluarga. Apa kaitannya dengan hubungan keluarga itu? Nah ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian istrimu, istrimu pakaian suamimu. Hadirin, kalimat libasul, pakaian, apa makna fungsi pakaian itu? Pakaian adalah untuk menutup dari segala macam perlindungan, dari segala macam bahaya untuk keluarganya. Disebutkan dengan sebuah pakaian tadi, badan kita ini supaya tidak tersengat dengan panas dan dingin harus pakai baju. Nah, pasangan kita adalah sebuah baju. Baju itu simbol keindahan, simbol kemuliaan. Makanya nyuwun ngapunten, pakaian manten kan beda dengan pakaian yang tidak manten, betul? Nah, artinya apa? Pakaian tadi itu sebuah kemuliaan yang ditutup rapat-rapat kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Jadi masing-masing ini punya kelebihan, suami punya kelebihan, punya kemuliaan, punya derajat, punya kehormatan. Istri juga begitu, punya kemuliaan, punya kehormatan, punya derajat, punya perasaan, punya hati, punya pikiran, kan begitu. Sehingga apa? Fungsi tadi itu adalah kelebihan menutup pada kekurangan masing-masing.
masing. Nggak mungkin laki itu sempurna, nggak mungkin perempuan itu sempurna. Makanya Allah menyuruh menikah. Untuk apa? Menutup kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Jangan cari yang ideal, susah. Cari yang sempurna, susah. Yang ada kurang dan lebih. Itu yang ada. Nah, jamaah rahmatullah. Tadi pagi kebetulan saja ya, kok pas tema ini. Ada seorang suami datang ke kantor, membawa buku nikah yang sudah disobek-sobek, sudah berantakan gitu, ditaruh di plastik gitu, dan ada bekas yang dibakar. Sang suami minta duplikat buku nikah. Saya tanya, kenapa mas? Kok sampai seperti ini buku nikahnya? Ini loh surat negara, bukti Anda bahwa Anda sudah menikah. Kok disobek? Bukan saya pak. Siapa? Anak saya. Masuk akal pak? Masuk akal pak? Bu, masuk akal? Saya bilang, mas, ini poso-poso pas aja bujuk loh mas. Betul pak, ini anak saya pak. Yakin pak. Luar biasa sampean. Gini aja, istri ada. Di mana? Di rumah. Tolong istrinya dijemput untuk datang ke kantor. Mohon maaf pak, istri saya mengandung sudah 9 bulan. Waduh, alasannya lah ono ae. Sik mas, saya ingin tahu bagaimana bentuk hamil 9 bulan itu. Ya sudah pak, saya panggil. Dijemputlah istrinya datang sama anaknya kecil satu. Monggo mas dan mbaknya ke ruangan kami. Saya tanya kepada istrinya, Bu, surat nikah 2 ini yang dirobek-robek lembut ini yang robek siapa? Berdua. Loh mas, tadi katanya anak. Anaknya itu saksi pak. Subhanallah. Lah jenengan kok mau ngurus duplikat untuk apa? Ini kan mau lahir pak, mau operasi di rumah sakit. Kalau nggak punya buku nikah, nggak kena BPJS pak. Oh alah, sama cik butuh pak. Lah kok kenapa disobek? Khilaf pak. Jawabannya apa? Khilaf. Saya bilang, alhamdulillah sampai masih khilaf. Untung sing dirobek itu adalah surat nikah, bukan anaknya, bukan istrinya. Masih untung, saya bilang gitu. Ekspresi sampean hanya merubah surat nikah. Kenapa surat nikah disobek? Ya ini Pak yang mengingatkan saya. Gara-gara ini saya dituding-tuding sama si istri bahwa saya selingkuh. Nah, coba saya bilang, Mas dulu kenal di mana sama mbaknya? Kenal di pondok. Di pondok mana? Tak kira pondok Chandra. Tak pikir pondok Chandra ya. Bukan Pak, ya di pondok-pondok pesantren Pak. Loh mosok pesantren sok nyuwek-nyuwek surat nikah itu loh. Ya ini apa? Nah, dengan puasa ini ternyata ampuh. Allah menggerakkan tadi itu, ternyata puasa itu bisa mendatangkan sebuah sakinah. Sebuah sakinah. Akhirnya saya sadar Pak. Sadar saya, berdua sadar. Tadi nangis ya. Ojo nangis, buat omaku umat sampean. Wes ya, ini saya buatkan duplikat 2
Mohon maaf, kalau yang dulu coklat sama hijau, sekarang warnanya sama Pak, hijau sama hijau. Yang sudah punya coklat tidak usah minta ganti. Wah, punya saya kok coklat Pak, minta ganti. Ojo ganti merek, wis pancet itu. Nah, saya bilang, ini Mas tak kasih sekali lagi sama mbaknya, tolong jangan sampai dirusak kembali. Kalau ada apa-apa, ada masalah rumah tangga, silakan datang ke kantor kami, kita mencoba untuk diskusi. Ya, ini yang dikatakan tadi. Jadi instrumen puasa ini bisa mendatangkan sebuah keluarga yang sakinah. Nah, hadirin, ketika tugas-tugas suami dengan tugas-tugas istri yang di kota kayak Sidoarjo, Surabaya, kota-kota besar itu memang kompleks. Nyuwun sewu, istrinya wanita karir, suaminya sibuk cari nafkah, istrinya sibuk cari nafkah, ketemu dengan pasangan itu sangat sulit untuk berlama-lama. Pulang kantor capek, tidur, tidak ada komunikasi. Nah, Ramadan ini bisa untuk komunikasi, karena jam kantor dirubah sama pemerintah, berangkat sampai di kantor jam 8, pulang jam berapa sekarang? Jam 3. Maksudnya gunakan 1 bulan ini untuk berkumpul, berkomunikasi, berbahagia dengan pasangan masing-masing dan anak-anak itu. Tadi yang saya bilang di Quran tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hadirin, di dalam surat An-Nisa ayat 34, ini tugas suami Pak ya, tugas suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, para ilmu tafsir diartikan ada 2 macam. Ada dikatakan ar-rijal itu laki-laki, ada ar-rijal itu adalah suami. Terserah jangan pakai yang mana. Mau pakai yang suami yang monggo, pakai yang itu laki-laki yang monggo. Yang jelas itu adalah laki-laki atau suami. Qawwamuna 'alan nisa. Jangan kalau baca di terjemahan tafsir itu, qawwamun diartikan apa? Pemimpin. Gitu. Pemimpin. Suami adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin nyuwun sewu cenderung kepada otoriter. Betul? Kok mendelik kabeh ini? Ya. Jadi kalau diartikan pemimpin itu cenderung kepada otoriter. Qawwamun dari kata apa? Qoma. Apa artinya koma? Berdiri. Orang kalau kerja dengan duduk, dengan berdiri kan beda hasilnya. Kalau berdiri dia serius kerjanya. Dengan duduk dia santai kerjanya. Yon sewu, aqimus sholat itu diartikan dirikan sholat, kan gitu ya. Dirikan sholat. Para ilmu tafsir mengartikan tidak begitu. Laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu namanya aqimus sholat. Laksanakan sholat dengan sempurna. Itu aqimus sholat. Nah, ada kalimat qaimun. Tadi kan qoma ya. Ada qaimun, yaitu orangnya. Orang ini berbuat, melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Itu qaimun orangnya ya. Nah, kalau qawwamun di Quran surat An-Nisa ayat 34 itu apa maksudnya? Orang ini melaksanakan sesuatu dengan sempurna dan berkesinambungan. Paham Pak, Bu? Berkesinambungan, tidak nek manten anyar tok iku gua ya sembarang nurut. Betul Pak. Nek manten anyar mbok. Ya mah, siap. Bagaimana Pak? Siap.
Itu namanya nek kemantan anyar tok. Kalau qawamun ndak begitu. Ar-rijalu qawamun itu maknanya apa? Wis manten tuwek yo siap, manten nom yo siap. Misalnya Pak wis tuwek. Pak, aku kepingin es degan, Pak. Gak ngerti niki udan. Kon gak dilok ripat punya udan. Loh. Mulai kan? Mulai. Itu tidak qawamun namanya. Qawamun itu siap, Mas. Saya belikan. Tuh. Gitu. Begitu salah satu greges awake, makanya tetep kakek pola kan gitu. Loh. Iya kan? Macam kakek pola stok kakek pola loh, dilokno tambahan. Lah, itu tidak qawamun namanya. Ada apa toh Pak? Kok greges badannya? Iya mah habis minum es tadi loh. Ayo tak belikan obat. Kan gitu tak pijeti Pak. Enggak sampean. Salah ya tuwek-tuwek kan es. Gerang-gerang lah wis. Domeli akhirnya mengkeret Pak. Wis ketemu mak lampir nang omah. Wis, iya kan? Itu tidak qawamun namanya. Qawamun itu ya manten anyar manten tuwek padha. Itu namanya qawamun, Pak. Jadi ar-rijalu qawamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena masing-masing punya kelebihan tadi. Nah, itu loh nggih. Monggo. Kalau puasa gini kan apa? Sahur bersama, gitu. Berbuka bersama. Ke masjid bersama. Tadarus bersama. Lu kan enak. Jadi nggak ada sekatan, Pak. Nggak ada sekat-sekat, nggak ada. Enak. Komunikasi jalan. Gimana Mak pekerjaannya Mak di kantor? Sip semua gitu ya. Bagaimana Pak di kantor? Oh sip. Nanti THR Bu dapat. Tenang saja. Lo kan enak itu ya. Tenang. Nek ono katanya pemerintah lagi efisiensi. Angel. Angel. Lah kan enak Pak komunikasi itu. Lah kan itu terakhir ya. Ketika kita memahami tentang makna puasa, perspektif dalam keluarga, saya ingin mencatat Pak, ada beberapa hal ya. Mungkin untuk karakteristik ya, mudah-mudahan termasuk jenengan saya ya, karakteristik ini ya. Kalau lihat dari wajah-wajah jenengan, wajah-wajah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya. Ciri-cirinya Pak, ciri-cirinya ya. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang karakteristiknya itu sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama adalah nawaitunya dulu waktu akad adalah karena Allah. Ma, aku mencintaimu karena Allah. Pa, aku mencintaimu karena Allah. Gaya papa ini karena Allah. Temen, lo iya. Kamu dulu masih muda, cantik karena Allah. Meskipun kamu sudah tua kayak bola, tetap karena Allah. Tahu kayak bola ya? Tahu Pak ya? Dulu waktu biola, sekarang jadi bola. Tetap karena Allah. Maka nawaitunya ditata. Saya dulu menikah engkau karena Allah, bukan karena Anda cantik dan tampan, bukan karena Anda nasabnya siapa, bukan karena Anda kaya, bukan, tapi karena Allah. Yang pertama. Makanya jangan koreksi. Nanti dipulang tanya di rumah, "Mah, sama mencintai dulu karena apa?" Ya karena Allah. Iya mari ceramah manglaan ya. Mari ceramah ngomong karena Allah. Coba satu dulu. Lali bisa nggih. Yang kedua apa? Quwwatul silah billah, yaitu rumah tangga itu selalu kuat hubungannya dengan Allah. Coba luar biasa Pak. Selalu kedua suami istri dan anak itu kekuatannya hubungan dengan Allah itu baik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan kalau sholat tahajud di rumah satu kamar dengan istri apa beda kamar? Kata sholat tahajud kabeh berarti ini. Saya ulang,
Jenengan kalau sholat tahajud satu kamar dengan istri apa beda tempat? Beda tempat toh. Karena tidak ingin terganggu. Jenengan sholat terpisah, ada musola kecil di rumahnya, istrinya ditinggal. Nabi tidak begitu. Begitu mau sholat bilang, "Ma," kira-kira begitulah sekarang ya. "Ma, saya mau sholat Maya, apa boleh?" Apa jawabannya? Nah, istrinya Nabi, "Wahai suamiku, aku lebih ingin kalau Rasulullah dekat denganku. Tetapi aku tidak bisa melarang Nabi untuk bersujud kepada Tuhanku." Loh, coba. Bahasanya indah kan? Bahasanya indah. Oh, berarti istriku, aku oleh sholat tapi tidak boleh menjauh. Loh, coba. Coba sampean coba nek ngunung nang pangkuk mulai. Salat sebelahnya istri. Tengkai kan salat lagi. Ngorok bisa nas. Wes cakai sangel ini angel ya. Nabi tidak begitu. "Ma, aku mau sujud kepada Allah, apa boleh ya?" "Boleh, tetapi saya lebih senang kalau Nabi itu dekat denganku." Dua-duanya jalan. Sama Allah jalan, sama istrinya tetap jalan. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Begitu kakinya istrinya menghalangi sujudnya Nabi, entah sengaja atau tidak loh ya, yang jelas pernah menghalangi sujud Nabi. Dengan pelan-pelan Nabi memindah kakinya istrinya, pelan-pelan, jangan sampai bangun istrinya. Kira-kira sampean, kira-kira sampean kepingin roh aku tau wet biayaan gak ngerti dong sholat ini. Subhanallah. Ini loh Pak, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Mawaddah warahmah. Tadi kan hanya sakinah judulnya ya. Mawaddah warahmah, cinta kasih yang sangat dalam. Sakit istriku juga sakitku, begitu. Sakit suamiku, sakit istri, begitu. Kira-kira, nyuwun sewu, kira-kira istrinya sakit-sakitan misalnya, suaminya gimana? Tuh kok mendelik mikir pada ini. Ya. Atau sebaliknya. Jadi ketika suaminya sakit atau istrinya sakit, tetap saya rawat. Misalnya loh Pak, misalnya istrinya sakit terus bilang begini, "Pak, jangan kalau Papa kalau nikah lagi, timbang Papa ngerawat saya, lebih baik Papa nikah lagi." Jawabannya Papa gimana? Oke sih, ngono ya. Langsung Pak sing wedok innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Loh coba. Ya ini namanya mawaddah warahmah, itu begitu, merasakan penderitaan, merasakan sakitnya pasangan. Tidak Mas, tetap saya tidak akan menikah lagi. Oh begitu Pak, hebat kan ya. Tidak Pak, temen nih. Nah itu namanya mawaddah warahmah. Kemudian keempat apa Pak? Musyarakah. Apa musyarakah itu? Saling keterbukaan. Saling keterbukaan. Misalnya, nyun sewu. Bapak bayarannya berapa? Gajinya berapa? Ngomong, "Ma, gajiku sekian." Ini loh. Jangan ditutupi Pak. Ono duit wedok, ono duit. Nah, betul. Singguin dibanter pengalaman berarti. Nggak boleh Pak. Tunjukkan, "Ma, ini bayarannya Papa sekian." Nah kira-kira Papa kalau mau pulang kemana-mana dikasih berapa? Kan gitu toh. Nanti mungkin di jalan ada Papa, saya punya uang. Namanya keterbukaan. Terakhir Pak, yaitu adalah musyaha. Apa artinya? Berpergaulan yang baik, yang santun, ngomong yang enak, ngomong yang sejuk. Senajan itu salah, tetap ngomong yang sejuk. "Ma, sampean salah loh, sing bener ngene loh Ma. Pa, sampean salah loh, yang bener ini loh." Kan enak.
Gunakan kata-kata yang menyenangkan, yang menyejukkan. Sehingga apa? Suami dirindukan oleh istri, istri merindukan kepada suaminya. Jangan sampai nanti wis mendingan papa ndak mulai. Dan apa? Papa nak omah wis koyo grandong kabeh. Nanti kan begitu. Makanya ayo kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Matur nuwun pangapunten, agak panjang ini ya. Soalnya judulnya ngeten iki. Nggih, matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.